wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberi kita karunia dan hidayahnya agar selalu sehat walafiat. Dan tak juga lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasnul Marwah dari kelas 11 MIPA 6. Nah, di sini sesuai judulnya. Beneran nih gak mau baca Al-Quran. Nah, kira-kira sesuai judulnya itu isinya tentang apa ya? Beneran nih gak mau baca Al-Quran. Itu tentang apa sih? Ini hampir mirip judulnya dengan beneran nih gak mau makan sayur. Nah, itu hampir mirip loh. Jadi itu mencakup tentang apa sih isinya? Sama halnya juga dengan beneran nih gak mau olahraga. Itu mencakup tentang apa? Yaitu tentang keutamaannya atau manfaatnya. Beneran nih gak mau makan sayur, padahal ada manfaatnya loh, padahal ada keutamaannya loh berolahraga itu. Nah, itu sama halnya dengan beneran nih gak mau baca Al-Quran. Itu mencakup tentang keutamaan dan manfaat membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke keutamaan dan manfaat membaca Al-Quran, kita harus tahu dulu Al-Quran itu sendiri, menurut bahasa maupun menurut istilah. Nah, Al-Quran menurut bahasa dari bahasa Arab yaitu qoro'a yakri'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Nah, menurut definisi salah satu ulama, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir, mengamalkannya dan membacanya bernilai ibadah. Nah, intinya Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman bagi umat manusia. Kenapa di sini dikatakan umat manusia? Karena bukan hanya umat Islam aja itu kitab Al-Quran itu, tetapi seluruh umat manusia. Karena kitab Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dan sebagai hujah atau kebenaran yang tetap tegak hingga akhir kiamat nanti. Nah, dikatakan bahwa sebagai hujah atau kebenaran karena pada masa itu Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi penolong bagi kita. Nah, dikatakan dalam hadis bahwa jika kita membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf itu adalah bernilai satu kebaikan gitu. Nah, satu kebaikan itu sama Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, gimana sih kalau misalkan kita membaca satu ayat Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang kita dapat? Atau membaca satu juz Al-Quran, sekiranya kita membacalah satu ayat setiap hari gitu. Di waktu-waktu yang senggang, kita sisihkan 5 menit, 10 menit untuk membaca Al-Quran. Dalam waktu 24 jam itu, coba kita sisihkan gitu. Sesibuk-sesibuknya apa? Sesibuk-sesibuknya kita, jangan lupa membaca Al-Quran yang hanya 1 menit, 2 menit. Ya, itu cuma satu ayat mungkin, kalau yang ayatnya pendek. Nah, itu keutamaan yang pertama. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan saya misalkan nih ada orang yang saya nih ya masih terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya, masih tidak lancar dalam membaca Al-Qurannya. Dikatakan dalam hadis bahwa membaca Al-Quran yang masih terbata-bata, yang tidak lancar, tetap mendapat pahala dan tetap mendapatkan kebaikan. Tetapi kita juga jangan stuck di situ saja. Jangan hanya kita tahu bahwa gak apa-apa lah, terbata-bata juga, gak perlulah dan masih dapat pahala ini. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita
kita tingkatkan lagi kemampuan dalam membaca Al-Quran kita gitu. Jangan hanya stuck di situ saja. Dan seenggaknya kalau kita masih punya waktu, cobalah baca dengan artinya. Dan kita membaca Arabnya, membaca artinya, dan setelah itu mengamalkannya, insya Allah. Dan keutamaan yang kedua yaitu adalah insya Allah kita dapat diberi syafaat di akhir kiamat nanti. Bisa jadi surah yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, berapa banyak ayat yang kita baca, bisa jadi itu adalah penolong bagi kita di akhirat nanti. Yuk dari sekarang sama-sama kita baca Al-Quran setiap hari. Sisihkan waktumu dari 24 jam itu, sisihkanlah 10 menit. Seenggaknya, sekiranya, bacalah 1 ayat saja. Jika emang masih luang, coba tingkatkan lagi dari 1 ayat menjadi 2 ayat, jadi 2 ayat menjadi 5 ayat, dan seterusnya sampai kita terbiasa. Insya Allah itu dapat menolong kita di akhir kiamat nanti. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam hal kata-kata, dalam hal pengertian atau materi yang tadi ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia itu tempatnya salah dan penuh dosa. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.